Kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Pertama, saya ucapkan selamat tahniah untuk Hazah Mariani binti Dohri yang sudah memberikan presentasinya dan bisa menyelesaikan ya studi di MIC ini atau di KIM ini. Memang agak cukup ini ya, cukup berat ketika akan menjadi seorang fuqaha atau ahli fikih, terutama nanti di Muqarron Madzhab. Kebetulan sertifikasi dosen saya juga di Muqarron Madzhab, sehingga saya selalu mengatakan ini adalah awal kita untuk belajar. Ya, jadi kalau mungkin 3 sampai 4 tahun di KIM, ini saatnya kita untuk belajar lagi dan mempertanggungjawabkan terutama dari sisi pemikirannya. Baik, karena waktu saya juga mungkin terbatas nih, hanya 7 sampai 10 menit gitu ya. Pertama memang penulisan ya, Ustazah ini mohon diperhatikan lagi, ini banyak sekali yang tidak tepat ya. Sebagai contoh mungkin dari mulai logo KIM-nya ini mungkin apakah sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan formalnya, karena tadi dilihat beberapa logo KIM itu tidak seperti ini ya. Kemudian juga ada tulisan, pokoknya di cover itu diperbaiki ya, terutama dari tadi logo. Kemudian sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana muda. Kemudian juga tadi kalau di yang PDF yang saya terima ini memang dia agak enter ke bawah sedikit sehingga ada salah, masih ada halaman judul April 2021 gitu ya. Ini sepertinya nanti perlu diperbaiki, termasuk juga disusun dan diajukan oleh, nggak biasa hanya disusun saja ya, disusun oleh gitu. Sementara yang skripsinya malah jadinya itu di bawah 2021 itu biasa. Kalau saya tambah hijriahnya biar lebih islamik gitu ya, mau 2021 atau 2022 itu kebijakan dari KIM-nya. Oke, dari sisi penulisan juga di kata pengantar itu di daftar isi itu belum ada halamannya, termasuk juga mungkin kurang enter sedikit ya terkait dengan halaman-halaman yang ada di bab keempat terutama ya. Di daftar pustaka juga belum ada, dan abstraknya. Abstrak tadi itu memang merujuk ke Dr. Ihsan juga nanti diperbaiki ya, terutama dari sisi space-nya itu satu. Kemudian saya tengok di sini last sekali, hasil daripada analisa penulisan ini, penulis membuat kesimpulan bahwa prinsip menghindari bahaya lebih penting adalah satu syarat dalam Islam untuk menjaga agama dan tindakan seorang ketua ke atas rakyat berdasar kepada kemaslahatan. Kesimpulannya kalimat ini tidak betul, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita nak buat, yang di riset oleh Ustazah ini. Nah, ini kita boleh tengok daripada pertanyaan penelitian ya, kita boleh lihat. Atau sebelum ke pertanyaan penelitian ini boleh di muka surat 1 tuh ada undang-undang wabah penyakit menular tahun 84, itu mesti sama bila nak guna body note guna body note, bila nak guna footnote pakai footnote. Itu kembali kepada kebijakan polisi daripada KIM. Kita boleh tengok daripada pedomannya ya, termasuk juga di footnote-nya itu kena diperbaiki daripada cara menuliskannya. Secara keseluruhan boleh kena dibalik ulang, kita tengok ulang tentang penulisan dalam dari mulai bahasa Melayu, lepas itu cara pengutipan, kemudian juga rumusan-rumusan yang ada dalam setiap body note dan juga footnote-nya itu. Oke, semuanya boleh ditengok semuanya, tapi saya akan fokus kepada di muka surat 5. Itu ada rumusan masalah. Semestinya saranan saya adalah nomor 1 tuh itu tak perlukan. Kenapa? Karena dia tak ada correlation dengan fakulti kita atau dengan departemen kita. Jadi apakah itu wabah corona atau COVID-19 yang menjadi endemik di seluruh dunia termasuk Singapura? Saya rasa ini tak perlukan ya. Jadi tak perlu. Kenapa? Karena itu udah pasti akan dibahas dan itu bukan bagian dari kepakaran kita. It's not our expert ya. Kita hanya di Muqarron Madzhab, perbandingan madhab fikih boleh. Jadi ada hukum, ada fikih, itu nanti lain lagi gitu ya. Jadi ini saran saya yang pertama. Nah, yang kedua pun boleh saja langsung kepada hukum, berarti nanti terkait dengan pendekatan. Nah, saya bagi highlight warna yellow di sini, pendekatan itu maknanya adalah memang bisa boleh fatwa ataupun masa klasik itu adalah ijtihadnya. Nah, jadi ini dari sisi pertanyaan, automatically dia di tujuan pun akan berbeza ya. Pertanyaan tujuan nomor 1 itu saran saya di delete saja karena itu udah dibahas. Metodologi kita kadang susah sedikit, ada metodologi
analogi dengan metode penelitian. Bila dalam satu tesis itu dia hanya metode sahaja, kecuali dia memang digunakan lebih daripada satu metode. Nah, itu boleh kita buat macam metodologi. Oke. Nah, di penulisan-penulisan lainnya semua sama daripada footnote dan lain sebagainya. Nah, oke. Saya nak kedua yaitu konten. Saya nak tanya kepada Ustazah nih, tadi kan yang di riset itu adalah memang fatwa ya, fatwa daripada MUIS. Nah, pertanyaan saya nak tanya dulu nih, karena nak jadi fuqaha, nak jadi ahli fakih nih, jadi fikih nih, berarti fikah ya, fikah itu berarti saya nak tanya Ustazah Hajah Maryani, boleh explain kepada saya dalam 1 menit apa yang dibaca daripada fatwa MUIS atau MUIS ketika menetapkan, atau bahasanya adalah metode ijtihad MUIS itu macam mana? Boleh di explain tak? Jadi pertanyaan saya, bagaimana metode ijtihad MUIS dalam fikih? Boleh secara umum atau dalam menetapkan sholat Jumat sebelum zawal. Silahkan. Tak dari Al-Quran dulu? Dari Al-Quran dulu atau hadis dulu? Oke, bila gunakan fikih, saya cakap fikih ya. Bila MUIS ini gunakan fikih, fikih mana yang yang sering diguna, atau mungkin yang memang diguna dalam sholat Jumat nih? Fikih siapa? Oke. Ya, oke. Oke, saya nak balik lagi ke fikih klasik. Saya nak tanya, Haja ni dah baca pasal ada imam tak, ada madhab tak yang membolehkan solat Jumat sebelum zawal? Oke. Iya, betul betul. Yang sebelum, berarti betul itu ya. Boleh dapat dari mana itu menyatakan bahwa Maliki itu membolehkan sholat Jumat sebelum zawal? Baca di buku apa? Oke, sebenarnya boleh sih itu second references, tapi nanti boleh kita tambah dengan referensi yang lebih valid lagi ya, misal daripada ulama-ulama Malikiyah gitu ya, atau mungkin yang paling standar itu saya biasa guna fiqih ala madzhabul arba'ah. Saya rasa itu terjemahnya pun dah ada, itu mungkin lebih boleh lebih levelnya lebih tinggi lah daripada tadi ensiklopedi, karena bila ensiklopedi ini dia biasa tak guna banyak dalil, metode dalam ijtihad. So kita kena fahamkan, tapi yakin itu daripada Maliki. Okay. MUIS ni dia guna pendapat Maliki tak masa menetapkan boleh before zawal?
Dia mengutip tak? Dia men-cite daripada pendapat Maliki tak Muiz itu? Mhm. Mhm. Oke, ya. Nah, berikutnya, ini penting karena tadi sambung ke Dr. Zul, yaitu terkait dengan objek daripada riset ini itu kan memang pendekatan atau saya boleh cakap ijtihad Mufti Singapura. Nah, ya, ijtihad daripada Mufti Singapura ya terhadap hal ini. Nah, maksud saya itu adalah macam mana daripada ijtihad ini dia dibangun kemudian boleh menghasilkan itu. Karena kehadapan Ustazah ini kan kena memang fikih kena paham Muiz tu metode ijtihadnya itu adalah memang macam ni. Itu betul-betul kena explain ulang lagi terkait dengan objeknya. Oke. Kemudian kerana kita objeknya itu adalah metode ijtihad Muiz ya, mufti dengan Muiz gitu ya. Ya mufti itu nanti akan dinaikkan oleh Muiz gitu. Sehingga kemudian kemudian apa nih dari mana data tuh boleh valid, saya nak tanya. Dari mana Ustazah dapat data terkait dengan metode ijtihad Muiz ini? Dari mana dapatnya? Dari buku atau dari apa atau dari apa? Mhm. Oke, dah bagus maknanya. Oke, oke, dah bagus maknanya. Nah, maksud saya lepas kita tahu, oke, berarti Muiz ini kena merujuk kepada Syafi'i, kemudian bila tak ada, mungkin bila ada satu dan hal lainnya boleh guna madhab lain. Nah, saya nak fokus kepada fatwa daripada Muiz ini terkait dengan Jumat sebelum zawal tu. Ada tak di situ disebutkan tentang alasan kenapa itu? Di mana dapatnya itu? Di selebaran tadi itu. Apa Mufti Muiz cakap nih? Catat apa? Mhm. 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 Oke. Kalau Wabah Zuhaili itu dia agak lepas sikit dengan maksud saya kita nak fokus kepada daripada ijtihad Muiz ni. Saya faham memang mungkin agak susah sikit lah bila kita nak riset pasal Muiz, tapi oke, saya nak fokus kepada pertanyaan balik lagi. Ini last sekali Dr. Zul. Saya boleh jawab. Apa hukumnya pelaksanaan solat Jumat disegerakan sebelum waktu zawal? Hukumnya apa, Ustazah? Boleh. Boleh tak tak. Mhm. Tak maksud saya ini kan pertanyaan pertama. Menurut fatwa Mufti Singapura berarti hukumnya adalah boleh. Betul? Ya sebenarnya pertanyaan ini otomatis sebenarnya dah terjawab sebenarnya. Ya karena memang boleh. Oke, dah boleh. Kenapa Mufti atau Muiz, saya guna di sini ada kata-kata Mufti. Kenapa boleh? Jawabannya apa? Oke,
Oke, oke, betul. Ujungnya sebenarnya udah betul gitu, cuman saya nak paham tentang apa cara dia. Oke, saya nak tanya, apa beza antara usul fikih dengan tadi maqasidus syariah? Paham tak? Mhm. Oke, pertanyaan terakhir, Dr. Zul nih penasaran ini. Oke, saya anggap kita anggap nih Ustazah Mariani adalah seorang mufti, ya mufti perempuan gitu ya. Tapi kita tak cakap pasal Muiz dengan mufti Singapura. Saya nak tanya ke Ustazah nih, Ustazah, boleh tak apa metode apa yang Ustazah gunakan untuk bolehnya sholat Jumat sebelum apa zawal tadi itu? Jawabannya macam mana? Terlepas daripada Muiz atau Mufti. Oke, ini satu keadaan saja. Ini pertanyaan satu keadaan masa wabah COVID-19. Mhm. Oke, bolehnya kenapa membolehkan, apa dia urutan daripada apa metode yang digunakan untuk membolehkan itu. Jadi memang betul kita cakap oke, boleh atau tidak boleh, kita cakap boleh. Kenapa boleh? Sebagai seorang fakih ya, fakihah berarti itu harus paham boleh kerana apa, ada ayat Al-Qur'annya ke, ada hadisnya, ada kaidah fikihnya, macam mana, kenapa boleh. Mhm. Oke, ya darurat. Darurat nih dalam Al-Quran ada tak ayatnya tentang keadaan darurat? Wah, ini dokter Zul yang harus jawab nih, cocok atau tidaknya. Kalau saya boleh apa cakap boleh tak cocok, sebenarnya bagus ayat itu tapi saya rasa tak sesuai. Oke, tadi kita skip lah ayatnya. Berarti kita cakap darurat nih karena memang ada ayatnya. Berarti so kita kena cari ayatnya. Yang kedua, ada hadis tak tentang apa tentang darurat nih? Bahasa Indonesia, bahasa Melayu tak apa boleh. Mhm. Last sekali terakhir, kaedah fikih tentang apa kedaruratan boleh baca satu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. La dororo wala diror. Maknanya apa? La dororo wala diror? Itu jadi doror, jadi mudorot, jadi darurat gitu ya. Nanti ada 5 kaidah, satu lagi. Saya rasa kurang pas, satu lagi last kali terakhir dari saya. Ada kaidah tentang kesempitan, kesusahan apa yang digunakan di tesis ini? Oke, ad-dororu yuzal. Itu kemudorotan ya. Kemudorotan berarti harus tapi kan yang daruratnya apa? Yang darurat, spesifik darurat. Daf'ul mafasid yang itu.
Oke, ada al-masyaqqah tajlibut taisir. Oke, itulah dari saya, mungkin nanti banyak cakap pasal apa usul fikih, kemudian juga tadi karena memang Muiz ini banyak memang ke makosidnya, tapi tetap aja bangunan usul fikihnya tetap ada, berarti kena kehadapan, kena banyak belajar tentang usul fikih dan juga makosidus syariat. Terima kasih dokter, itu dari saya.